Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik selalu. Kali ini kita bertemu kembali di pembelajaran matematika, masih tentang materi aritmatika sosial. Kali ini adik-adikku semua, kita akan membahas, yaitu tentang materi, bruto, tara, dan neto ya. Apa itu bruto, apa itu tara, dan apa itu neto, akan kita bahas tuntas pada kesempatan kali ini. Untuk itu, adik-adik silahkan dipahami, disimak, dan nanti kita akan bahas bareng-bareng soal-soal yang berkaitan dengan bruto, tara, dan neto. Tapi jangan lupa untuk, subscribe, channel ini biar tetap bisa terus berkembang dan adik-adik juga bisa terus mengikuti konten-konten yang berikutnya, tentang, materi-materi matematika. Oke adik-adik, tidak banyak membuang waktu, langsung saja kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu bruto, tara, dan neto. Oke, selamat mengikuti dan mari kita belajar bersama-sama. Dance. Oke adik-adik, kita mulai untuk pembahasan, tentang bruto, tara, dan neto. Sebelum kita ke contoh-contoh soalnya, adik-adik perlu pahami dulu, pengertian dari bruto, tara, dan neto itu apa. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Ini, kita awali dengan bruto terlebih dahulu. Nah, apa itu bruto? Nih perhatikan, bruto adalah berat kotor. Nah, simpelnya seperti itu ya, bruto adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta tempat atau bungkusnya. Misalnya berat beras beserta karungnya, berat minyak goreng beserta botolnya, dan berat keripik pisang beserta kemasannya. Nah, yang dinamakan bruto berarti apabila ada suatu barang dalam bentuk kemasan, apabila kita timbang ada isinya, ada pembungkusnya, ya kan? Nah, kalau misalkan ditimbang seluruhnya, itu dikatakan bruto. Sebagai contoh, misalkan ada air mineral misalkan. Kalau misalkan air mineral itu kita tuang airnya saja dalam timbangan, ditimbang beratnya sekian kilo, nah berarti airnya saja disebutnya nanti neto. Nah, kalau botolnya disebutnya tara, dan kalau ditimbangnya dua-duanya botol beserta airnya disebut bruto. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Oke, untuk mencari bruto, nah berarti ini rumusnya adik-adik. Bruto itu rumusnya adalah, nah neto ditambah dengan tara ya. Neto itu berat bersih, tara adalah berat kemasannya atau pembungkusnya. Ini untuk rumus untuk mencari bruto atau berat kotor. Kemudian pengertian yang kedua nih. Pengertian yang kedua yaitu tara. Nah, apa itu tara? Nah, di sini tara adalah ya potongan berat, yaitu berat tempat atau kemasan suatu barang. Nah, misalkan minyak goreng dalam botol, maka berat botolnya saja disebut tara. Nah, kayak tadi ya, dicontohkan misalkan air mineral, berarti botolnya saja tanpa air. Kalau ditimbang botolnya saja, itu disebutnya tara ya. Nah, tara itu kita cari dengan menggunakan rumus. Nih rumusnya, tara itu berarti bruto dikurangi neto ya. Brutonya berat kotor, netonya yaitu berat bersih. Nah, ini rumusnya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga nih adik-adik ya. Neto, apa itu neto? Nih, neto adalah berat bersih ya. Neto adalah berat bersih nih, yaitu berat barangnya saja. Misalnya minyak goreng dalam botol, maka berat minyak gorengnya saja disebutnya neto. Kayak tadi, seperti air mineral ya, kalau misalkan kita tuang airnya saja, ditimbang, nah berat airnya saja itu disebutnya neto. Nah, yang ini ya, untuk mencari neto itu rumusnya bagaimana? Nah, berarti neto itu rumusnya yang ini nih adik-adik ya. Neto itu berarti rumusnya bruto berat kotor dikurangi dengan tara. Nah, dapat kita simpulkan di sini adik-adik, bruto berarti berat kotor ya, bruto berat kotor, kemudian tara berat kemasan atau berat pembungkusnya saja.
Nah, yang terakhir neto disebutnya berat bersih atau berat isinya doang, ya. Nah, kesimpulannya seperti itu, bruto, tara, dan neto. Oke, itu untuk pengertian bruto, tara, dan neto. Biar adik-adik sebelum ke contoh soalnya tahu dulu ya arti dari ketiga kata tersebut. Oke, kita mulai untuk soal yang pertamanya biar lebih jelas untuk mencari bruto, tara, dan neto. Nah, di sini adik-adik ada sebuah soal nih. Ibu membeli sekaleng biskuit. Pada kaleng biskuit tertera tulisan berat bersih atau net weight 1.600 gram. Nah, biasanya kan suka ada ya di sebuah kemasan makanan ataupun minuman ataupun yang lainnya berat bersih atau net weight ya 1.600 gram. Nah, setelah ditimbang kalengnya saja, diketahui bahwa berat kaleng biskuit tersebut adalah 400 gram. Ini 400 gram berarti berat kalengnya saja ya, tanpa disertai dengan biskuitnya. Jadi kalau misalkan biskuitnya sudah dikeluarkan semua, kalengnya saja ditimbang itu beratnya 400 gram. Pertanyaannya di sini, berapakah berat kotornya? Apa itu berat kotor? Berat kotor adalah bruto ya, adik-adik ya. Nah, berapakah berat kotornya? Dapat kita selesaikan di sini. Kita ketahui bahwa netonya itu 1.600 gram ya. Netonya dari sini nih. Netonya 1.600 gram. Kemudian taraknya atau berat pembungkusnya atau kalengnya adalah 400 gram. Maka ditanyakan adalah brutonya atau berat kotornya. Berarti dapat kita cari bruto itu adalah ini ya, neto ditambah dengan tara yang tadi rumusnya ya. Neto ditambah tara. Kemudian netonya kita masukkan ini 1.600, netonya taranya adalah 400 gram ya. Taraknya ditambahkan berarti menjadi bruto. Nih yang ini berarti ya. 1.600 ditambah 400 hasilnya 2.000 gram. Nah, 2.000 gram itu brutonya atau berat kotornya. Jadi, biskuit dengan kalengnya kalau ditimbang semuanya beratnya itu 2.000 gram. Nah, begitu ya. Jadi, brutonya itu atau berat kotor sekaleng biskuit tersebut adalah 2.000 gram. Nah, begitu adik-adik ya untuk mencari bruto. Oke, kita lanjutkan di soal yang keduanya untuk mencari tara. Yang kedua, ini diketahui sebotol minyak goreng memiliki berat bersih 750 gram dan bruto ya 1.000 gram. Yang ditanyakan berapakah taraknya? Nah, berarti tara itu apa adik-adik? Tara itu adalah berat pembungkusnya atau berat kemasannya. Nah, jadi dapat kita selesaikan. Pertama, kita ketahui dulu brutonya atau berat kotornya. Ini ya, berat kotornya itu adalah 1.000 gram. Kemudian netonya yang ini 750 gram. Maka yang ditanyakan itu adalah taraknya ya. Berarti tarak dirumuskan yaitu bruto dikurangi neto. Nah, brutonya berapa? Brutonya adalah 1.000 gram dari sini. Kemudian netonya adalah 750 gram ya dari sini. Maka kita kurangi menjadi tarak hasilnya. Berarti taraknya atau berat kemasannya saja adalah 250 gram ya. Jadi ini berat kemasan atau pembungkusnya 250 gram. Jadi kita dapat simpulkan bahwa tarak sebotol minyak goreng tersebut adalah 250 gram. Nah, seperti itu adik-adik ya. Untuk mencari bruto sudah, tarak sudah. Nah, berikutnya kita cari yang terakhir yaitu cari neto ya, berat bersihnya. Di soal yang ketiga. Oke, adik-adik, ini soal yang terakhir, soal yang ketiganya. Dicontohkan seperti ini. Sekarung gabah bertuliskan bruto 86 kg. Ketika ditimbang karungnya saja ternyata berat karungnya itu 1 kilo ya. Nah, yang ditanyakan berapa berat bersih sekarung gabah tersebut. Nah, kita selesaikan. Diketahui ya, kita ketahui dulu bahwa brutonya 86 kg, brutonya atau berat kotornya karung dengan gabahnya 86.
Kemudian taraknya saja atau berat karungnya saja yaitu 1 kilo, karungnya doang 1 kilo. Nah, yang ditanyakan itu adalah netonya atau berat gabahnya saja tanpa karung. Berarti neto dapat kita cari dengan bruto dikurangi dengan tarak. Nah, maka bruto itu beratnya 86 kilogram, ya kan? Taraknya yaitu 1 kilogram. Kita kurangi 86 dikurangi 1 kilogram, hasilnya adalah 85 kilogram. Nah, jadi netonya atau berat bersihnya, berat gabahnya saja tanpa dengan karung, beratnya itu 85 kilogram. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berat bersih sekarung gabah tersebut beratnya adalah 85 kilogram. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi diulangi, kalau bruto berarti berat kotor, berat pembungkus dengan berat isinya disatukan itu disebutnya bruto. Kalau tara berarti berat bungkusnya saja tanpa isinya ya. Jadi kalau ditimbang pembungkusnya saja atau kemasannya saja itu disebutnya tara. Sedangkan kalau berat isinya saja tanpa dengan kemasan atau pembungkus itu disebutnya dengan neto. Oke, sementara itu dulu adik-adik untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini di materi aritmatika sosial tentang bruto, tara, dan neto. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini biar terus berkembang dan adik-adik bisa mengikuti konten-konten yang berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.